Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk mengambil data dari beberapa tabel, ya. Salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel-tabel dan mendapatkan data dari tabel-tabel tersebut, ya. Namun, untuk mempelajari ini, terlebih dahulu Anda harus memahami tabel-tabel relasional dan rancangan database relasional. Saya rasa saya tidak perlu untuk menjelaskan seperti apa tabel relasional dan rancangan tabel relasional, ya, karena di mata kuliah database lanjut saya rasa kalian sudah belajar, ya. Berikut sebuah contoh penggabungan tabel-tabel tanpa where clause atau clause where yang menyebabkan terjadinya Cartesian product. Apa itu Cartesian product, ya? Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional di mana jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama jika dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Contoh perintah tanpa penggunaan clause where. Nah, jika kita lihat dari hasil di samping, terdapat 2889 data atau baris, padahal dalam contoh di atas datanya hanya sebanyak 106 baris data, ya. Nah, hal di samping ini terjadi karena tidak adanya filter, ya, tidak ada filter, sehingga dalam proses komputer yang mengkombinasikan proses kedua tabel di atas, untuk itu diperlukan cara yang benar dalam mengakses data yang bersumber dari satu tabel. Nah, caranya seperti apa? Pastinya kita perlu namanya saringan, ya. Nah, ini kan contoh yang tidak menggunakan clause where, ya. Data tampil tapi terjadinya Cartesian product, ya. Nah, Cartesian product ini kan jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Nah, kalikan aja jumlah baris tabel pertama itu misalnya ada 1000 dikalikan dengan jumlah baris yang ada tabel yang kedua. Dari tabel employees misalnya jumlah barisnya itu ada 1000. Nah, dikalikan juga dengan jumlah baris yang ada di tabel departemen. 2 kali lipat jatuhnya, ya. 2 kali lipat. Jadi, nah di sini maka dibutuhkan dengan yang namanya clause where atau where clause, ya. Clause. Nah, di sini caranya seperti apa? Nah, penggunaan clause where-nya seperti ini: select nama tabel, kemudian kolom yang ingin tampilkan, ya. Nah, kemudian untuk tabel yang keduanya titik nama kolom yang ingin ditampilkan dari tabel pertama dan tabel kedua, ya. Nah, clause where-nya tabel pertama, apa yang menjadi primary key di tabel pertama, di kolom pertama itu sama dengan forest key yang ada di tabel kedua, ya, sama dengan forest key yang ada di tabel kedua. Untuk contohnya kita langsung aja ke contoh. Nah, select tabel, ya, ini nama employees, ya. Nama employees ini nama tabel, ya. Select tabel employees yang ingin tampilkan adalah departemen ID, ya, departemen ID. Kemudian yang kedua, kolom yang keduanya masih di tabel employees, yang tampilkan adalah last name. Ini kan ada last name. Kemudian masih berikutnya ada tabel departemen. Nah, di sini tabel departemen yang ditampilkan adalah departemen name, ya. Jadi nanti yang akan tampil adalah departemen ID dari tabel employees dan last name dari tabel employees serta departemen name dari tabel departemen. Nah, ya, from, ya, dari tabel employees dan departemen. Nah, clause where-nya di sini adalah tabel employees ada departemen ID, ya, ada departemen ID. Ini di sini sama dengan departemen ID yang ada di tabel departemen, ya.
Artinya yang menjadi relasi ya, yang merelasikan atau yang menghubungkan antara tabel employees dan tabel departemen itu adalah sama-sama departemen ID. Itu maksudnya ya. Nah, di sini datanya hanya terdapat berapa nih jumlah datanya? Ada 106 ya. Ada 106. Misalnya bagaimana kalau seandainya kita tidak menggunakan klausa where? Coba kita lihat ya. Ini kita hilangkan. Seperti apa? Nih, ya. Data yang dihasilkan di sini sebanyak banyak banget ya. 1000 pokoknya 2000 lebih ya. Ini ada berapa nih? 2889 data. Nah, seharusnya hanya 106 data. Ya. Karena itulah pentingnya saringannya, ya. Penyaringnya itu adalah klausa where tadi. Ya. Klausa where. Nah, kalau nggak disaring, inilah hasilnya. Dia akan menjadi duplikat data karena baris yang terdapat dalam tabel employees ini dikalikan dengan baris yang terdapat di tabel departemen. Nah, inilah hasilnya. Cobanya 289 data itu ya. Oke. Kemudian untuk contoh berikutnya, dalam pencarian datanya juga kita bisa menggunakan kondisi ya. Nah, di sini contohnya ada select employees department ID, employees last name, kemudian dari tabel departments itu ada department name ya, department name, kemudian from employee dan departments, di mana employees ya, kondisinya di mana employees departemen titik ya, di mana tabel employees itu ada departemen ID sama dengan di tabel departemen itu ada departemen ID. Dan nah, kondisinya ya. Nah, di sini ada kondisinya last name-nya ya. Dan yang ditampilkan adalah last name yang Fei ya, yang Fei. Jadi yang hanya tampil adalah last name-nya si Fei. Nah, ini ya, dia akan muncul. Kondisinya yang ditampilkan, yang dipinta di sini adalah yang namanya si Fei, last name-nya hanya si Fei. Jadi yang si Fei aja yang nampil gitu. Ya. Kalau seandainya ininya nggak ada, hasilnya tetap sama dengan yang pertama tadi, ya. Dia akan menampilkan semua data. Tapi kondisi kita di sini adalah kita menggunakan kondisi. Kondisinya adalah last name-nya sama dengan Fei, ya. Last name-nya sama dengan Fei. Di sini kita gunakan kata penghubung N. Oke? Nah, serta juga bisa menggunakan tabel alias. Nah, tabel alias itu kita inisialkan, misalnya tabel inisial untuk E ya, di sini E itu kita inisialkan dengan employees ya. E itu nama tabelnya employees, kita inisialkan dengan E. Begitu juga dengan tabel departments ini kita inisialkan dengan D, gitu ya. Ini loh, ya. Sama, hasilnya tetap sama. Tapi di sini sebenarnya tujuannya untuk mempersingkat aja sih ya, mempersingkat coding gitu ya, mempersingkat listing yang ada. Yang panjang misalnya nama tabelnya itu terlalu panjang, jadi kita singkat aja. E ini adalah employees ya, lambangkan E itu adalah employees. Kemudian kalau D ini adalah departemen ya, departemen ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba untuk penggunaan join on ya. Join on ini di sini fungsinya sama halnya dengan penggunaan klausa where. Namun, pernyataan relasi database-nya ini dituliskan setelah perintah on. Nah, contohnya di sini adalah tampilkan departemen dari tabel employees, departemen ID dari tabel employees, last name dari tabel employees, serta departemen name dari tabel departemen ya. From employees join ya, ingat ya, pakai join. Departemen ya, join itu sama dengan ya, sama itu penggunaan join sama dengan klausa where tadi ya. Departemen ID ya, ini relasinya ya, yang merelasikan antara tabel employees di sini adalah departemen ID sama dengan departemen ID yang ada di tabel departemen ya. Itu yang menjadi relasinya. Ini tuliskan setelah perintah on. Di sini
di sini kalau misalkan kita menggunakan klausal where, maka where dulu di sini ya. Where departemen ID sama dengan departemen ID dalam tabel departemen itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini. Oke? Untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini saja ya. Kita belajarnya sedikit aja. Dan jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di grup ataupun di kelas Edmodo kita ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.